kartu tani ini bukan semakin memudahkan kepada petani untuk mendapatkan pupuk, tetapi justru semakin mempersulit. Karena pertama, kartu tani ini kan bersyarat. Bersyaratnya harus ada uang saldo di bank. Dan kemudian juga dari sisi teknis yang terkait dengan kartu tani ini kan penggunanya kan rata-rata adalah petani yang kolonial. Petani kolonial itu yang usianya di atas 50 tahun. Dan kemudian teknis lainnya adalah ketika kartu tani itu dipegang oleh mereka yang punya hak menggunakan kartu tani atau petani-petani, tinggalnya kan di desa-desa. Nah, ini terpengaruh terhadap masalah sinyal dan sebagainya. Ini juga masalah teknis, belum masalah-masalah lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau kartu tani ini tetap diberlakukan, maka perlu ada evaluasi. Karena masyarakat itu sendiri kan masih banyak yang belum mengenal dengan penggunaan teknologi seperti itu, apalagi masyarakat itu tidak, ya yang sudah usia lanjut menghafalkan PIN aja susah, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya dengan pola kartu tani lebih baik dihapuskan saja, supaya pupuk itu tepat sasaran, ya langsung aja kepada desa dan menjadi tanggung jawab daripada desa dan kelompok tani di desa itu. Itu akan jauh lebih terkontrol, karena pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tani kan tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Tapi karena ini sudah juga dibuat kebijakan hanya urea, justru menurut saya urea ini justru malah harus mulai dikurangi, diganti dengan pupuk organik. Pupuk organik ini yang harus dikedepankan, bukan ureanya. Justru yang pupuk organik yang sekarang itu dibutuhkan untuk pemulihan lahan, pupuk organik ini dibutuhkan untuk memperbaiki unsur hara tanah supaya kesuburannya itu lebih bagus dan produknya lebih bagus, malah dihilangkan, dan kemudian ureanya yang justru merusak unsur hara tanah itu malah dipertahankan. Nah, oleh karena itu harus ada alternatif. Kalau tidak ada alternatif, ini saya khawatir petani ini menghadapi persoalan yang serius. Maka dari itu, karena di Blora ini adalah sebagai sentranya peternakan sapi, maka saya mengusulkan dan ingin buat gerakan penggunaan pupuk yang namanya pupuk tletong. Ini harus kita budayakan, karena pemerintah ini sejalan dengan pemerintah, karena pemerintah ini kan sudah cukup lama memberikan program kepada petani yang namanya program UPO, unit pengolahan pupuk organik, yang tujuannya adalah diberikan kepada masyarakat petani peternak yang outputnya itu adalah memproduksi pupuk organik. Tapi kita lupa bahwa pupuk yang dibuat oleh petani ini tidak bisa diedarkan karena tidak ada uji labnya, tidak ada sertifikatnya, dan tidak ada izin edarnya. Ini yang harusnya pemerintah memberikan legalitas itu supaya kemudahan-kemudahan itu bisa didapat oleh masyarakat petani dan kelompoknya. Kesadaran masyarakat untuk mengubah pupuk anorganik ke organik udah ada, Pak, ya? Sudah ada kesadaran. Bahkan selama 3 hari ini saya di Blora, dari wilayah barat sampai hari ini di wilayah timur, justru kelompok petani itu sudah mengharapkan supaya organik ini bisa diberikan program tambahan. Sekarang udah mulai banyak yang mengajukan program sapi, program pupuk, karena mereka menyadari bahwa pupuk organik jauh lebih bagus daripada yang namanya pupuk kimia. Kalau yang menghambat sendiri, Pak, setelah kemarin ke Blora itu, apa yang menghambat para petani itu nggak mau atau mungkin belum sepenuhnya beralih ke organik itu, Pak? Nggak, sebetulnya petani itu sudah mulai ingin beralih ke situ. Hanya yang menjadi penghambatnya kan ketika mereka sudah memproduksi pupuk, sudah ada value-nya, dan kemudian bisa dijual, itu nggak bisa dijual karena tidak ada izin tadi. Yang terjadi adalah ketika dia bikin merek tanpa izin, itu ditangkap karena dianggap pelanggaran. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Insya Allah sepulang saya ini saya bicara dengan kementerian. Untuk izinnya sendiri itu sebenarnya susah nggak sih, Pak? Ya, kalau ini untuk rakyat apa susahnya sih? Wong yang nama yang besar-besar aja ngurus izin bisa 1 hari selesai, 2 hari selesai. Kalau rakyat apa salahnya? Tinggal kemauan aja.
kemauan kita bantu rakyat serius atau tidak. Kalau serius ya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi kalau nggak serius ya dibiarkan seperti ini kan begitu. Gitu.